Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya Muhammad Faisal Akbar sebagai ketua kelompok. Selanjutnya ada Siska Dwi Anggraini. Yang ketiga ada Nida Adenia. Yang keempat ada Nur Azmi. Yang kelima ada Rizky Fajar. Yang keenam ada Muhammad Dandi, yang ketujuh ada Nabilah Syahrani, yang kedelapan ada Nizam Maulana, yang kesembilan ada Wahyu Firman, dan yang kesepuluh adalah Sofyan Audia. Kelompok 1 ini akan menjelaskan tentang pengantar manajemen dalam perspektif Islam. Pengantar manajemen dalam perspektif Islam tersebut ada 5 subbab. Yang pertama terdiri dari pengertian ilmu manajemen, yang kedua perbedaan-perbedaan antara manajemen konvensional dan manajemen dalam Islam, yang ketiga ilmu manajemen dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis, yang keempat yaitu peran manajer dalam organisasi, yang kelima contoh praktek-praktek manajemen pada masa Nabi Muhammad SAW. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Fajar. Pengertian ilmu manajemen secara umum ilmu manajemen ialah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur sesuatu yang dikerjakan dengan individu atau kelompok berdasarkan para ahli. 1. Mary Parker Follett, manajemen ialah seni dalam melakukan suatu hal dalam perantaran. Yaitu ialah dilakukan oleh manajer dengan mengarahkan untuk meraih tujuan. George Robert Terry berpendapat bahwa manajemen sebagai proses tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 3. Ricky W. Griffin. Menurutnya ialah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa ilmu manajemen adalah keahlian atau kemampuan seseorang dalam mengatur suatu tujuan agar dapat tercapai dan terpenuhi. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan Dandi dan rekan Wahyu. Sedangkan perbedaan antara manajemen konvensional dan manajemen dalam Islam. 1. Pengertian. Konvensionalnya, di mana manajemen konvensional tidak memiliki prinsip yang mana ialah sifatnya turun-menurun. Dalam Islam atau syariah, yaitu ialah memperoleh hasil maksimal berdasarkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Konsep dasar dalam konvensional, yaitu ialah bahwa konvensional tidak memiliki dasar ketuhanan dan berdasarkan hak kebebasan. Sedangkan dalam Islam atau syariah, yaitu memiliki dasar ialah Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Terhadap konsumen. Konvensional yaitu bahwa manajemen konvensional menggunakan konsumen untuk meraih tujuan dan untuk meraih keuntungan sebesar mungkin. Sedangkan dalam Islam atau syariah yaitu ialah konsumen sebagai mitra bagi perusahaannya. 4. Terhadap pesaing. Dalam konvensional yaitu dalam manajemen konvensional, pihak manajemen akan mengalahkan para pesaing dan dijatuhkan. Sedangkan dalam Islam atau syariah,
yaitu ialah pihak manajemen mengalahkan pesaing tanpa harus dijatuhkan sama sekali. 5. Budaya kerja. Dalam konvensional, yaitu berdasarkan hak individu, kerjasama dan tujuan tertentu. Sedangkan dalam Islam atau syariah, berdasarkan sidik atau benar, amanah atau dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan pesan, dan fatona, cerdas. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan Nida. Selanjutnya, ilmu manajemen dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan secara ikon, tepat, terarah, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata al-tadbir, pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbaro, atau mengatur, yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah SWT dalam surat As-Sajdah ayat 5, yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan Siska. Peran manajemen dalam organisasi. Karakteristik manajer Islami. Menurut Islam, kepemimpinan merupakan amanah. Karena itu, pemimpin atau manajer perusahaan harus memiliki 4 karakter, yakni jujur, sidik, amanah, dapat dipercaya, fatona, cerdas, dan tabligh, transparan atau terbuka. 1. Sidik, bermakna kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berjuang melaksanakan tugasnya. Seorang pemimpin harus memiliki sifat sidik, agar segala tindakan dan perbuatannya benar dan berdasar pada yang dianjurkan oleh agama. Karena jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat ini, akan dapat dipastikan kepemimpinannya akan buruk. 2. Amanah. Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang dapat dipercaya. Amanah bermakna kepercayaan, yang menjadikan seorang pemimpin memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Widya. 3. Fatona. Seorang pemimpin harus memiliki sifat fatona, kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan mengulangi persoalan yang muncul mendadak sekalipun. Kecerdasan tersebut haruslah lebih tinggi dari para bawahan atau pengikutnya. Kecerdasan ini dipergunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam organisasi. 3. Tabligh. 4. Tabligh. Dalam konteks kepemimpinan, tabligh dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin untuk menggerakkan, mempengaruhi, mengajak, memotivasi, berkomunikasi, dan berdiplomasi. Seorang pemimpin harus dapat eksternal berkomunikasi dengan baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasinya. Kemampuan ini akan sangat berpengaruh dalam peningkatan kemajuan organisasinya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Rani dan Nizam. Contoh praktek-praktek manajemen pada masa Nabi Muhammad SAW dengan menempatkan orang pada posisi yang tepat, right man on the right place, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dengan menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat atau sesuai keahliannya masing-masing, right man on the right place, sehingga dalam menjalankan setiap kegiatan akan selalu berjalan dengan baik dan lancar dan tercapai tujuannya seperti yang diharapkan. Misalnya, dalam memilih panglima angkatan perang, kalau Rasul tidak memanajemennya dengan baik, maka perang akan kacau dan kecuali kekalahan besar di pihak kaum muslimin.
Pada zaman Rasul belum ditemukan Baitul Mal guna menyimpan harta zakat, ghanimah, sedekah, dan lainnya. Untuk itu Rasulullah membagikan harta faiz setiap hari, terutama yang berupa binatang ternak seperti onta, domba, kuda, dan keledai. Rasul berusaha memanajemen semua itu dengan baik, guna menegakkan keadilan dan persamaan perlakuan hukum kepada umatnya, mencukupi kebutuhan setiap individu masyarakat, sehingga tercapai masyarakat yang makmur dan sejahtera. Rasulullah pada masa itu sudah membagi tugas di antara para sahabatnya. Beliau mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menangani tugas kesekretariatan dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah. Dokumen rahasia ditandatangani oleh Huzaifah bin Aliman, orang yang dipercaya untuk menangani tanda tangan dan stempel Rasulullah adalah Al-Harits bin Auf dan Hanzalah bin Al-Rabi bin Syafi. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, Pak.